Keberlanjutan progres percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara pada tahun 2025 telah ditandai dengan hadirnya persetujuan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tentang anggaran yang disumberkan dari APBN dengan jumlah nilai sebesar 48,8 triliun rupiah. Disebutkan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono bahwa pengerjaan IKN akan kembali berlanjut pada kuartal pertama tahun 2025 ini. Bahkan, hal ini juga diikuti oleh investor dari 6 perbankan yang pada tahun 2024 lalu telah memulai peletakan batu pertamanya secara resmi yang dilakukan oleh Presiden terdahulu Joko Widodo dan akan segera memulai pekerjaan konstruksi infrastrukturnya. Tak hanya itu, pekerjaan kuartal pertama tahun 2025 ini, anggaran tambahan IKN juga akan diperuntukkan untuk membangun ekosistem yudikatif dan legislatif, menyusul pembangunan infrastruktur eksekutif yang sudah terbangun. Ngatur Allah ya. Jadi ini MOU ini saya kira tepat. Kebetulan 2 hari yang lalu Pak Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui program percepatan pembangunan IKN dengan menyiapkan anggaran ya sekitar 48,48 triliun hanya untuk dari APBN, belum yang dari investasi dan KPBU. Itu benar-benar dari APBN ya untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif dan legislatif dengan target tahun 2028 tadi saya sampaikan menjadi ibu kota politik. Jadi eksekutif, yudikatif, legislatif sudah harus beroperasi di sini. Dengan demikian ibu kota sudah menjadi ibu kota dan harapannya kegiatan ekonomi lainnya akan secara otomatis mengikuti. Dengan fokus dalam menyiapkan infrastruktur eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maka Ibu Kota Nusantara akan memiliki kelengkapan utuh dalam mewujudkan program Presiden Prabowo Subianto menjadikan Nusantara sebagai ibu kota politik pada tahun 2028. Kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara saat ini dibentuk pada tahap awal untuk menjadi sebuah ekosistem perkotaan guna memenuhi kebutuhan dasar para penghuninya. Sejalan dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar pada kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP IKN yang di tahap awal ini untuk mendukung aktivitas roda pemerintahan. Secara umum, IKN sendiri didirikan setidaknya ada sekitar 9 zona wilayah perencanaan, di mana untuk saat ini para investor lebih banyak direkomendasikan untuk meletakkan infrastrukturnya di kawasan zona inti IKN sebagai upaya pembentukan ekosistem perkotaan. Kendati wilayah KIPP merupakan wilayah yang paling banyak diminati bagi para investor, namun juga terdapat wilayah lain IKN yang sudah dilakukan pembangunan infrastruktur investasi, yakni berupa pusat energi baru terbarukan yang melibatkan BUMN dan juga investor dari mancanegara. IKN ini kan didesain akan ada 9 wilayah perencanaan. Saya cek ya. Wilayah itu yang sekarang mungkin menjadi favorit kunjungan yang sedang dibangun adalah namanya kawasan inti pusat pemerintahan. Nah, kemudian ada juga pusat ekonomi nanti di IKN Barat. Lain dari 9 itu yaitu IKN Selatan yang disebut dengan pusat energi terbarukan. Yang itu nanti menjadi suplai energi untuk di IKN. Nah, yang lain seperti pusat hiburan, pusat pendidikan, pusat riset dan inovasi, pusat distribusi perdagangan komoditas dan agroindustri ini juga ditawarkan. Jadi kita tidak mengarahkan secara spesifik ya, itu kan benar-benar nanti investor tertarik di mana, kemudian diarahkan lokasi yang tepat ada di mana. Dapat diketahui dari tahun 2023 hingga penghujung tahun 2024, Ibu Kota Nusantara telah menarik minat investasi dari berbagai sektor seperti rumah sakit, perhotelan, restoran, transportasi, perbankan, energi, pusat informasi dan komunikasi atau media massa, pusat penelitian, real estate, hingga pendidikan. Dari seluruh investasi ini sendiri, setidaknya jumlah total nilainya tercatat mencapai hingga 58 triliun rupiah, di mana jumlah tersebut akan diprediksi terus bertambah. Mengingat pihak otorita Ibu Kota Nusantara sudah banyak menerima letter of interest atau surat pengajuan minat dari berbagai pelaku usaha, baik itu domestik bahkan internasional.